لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. بسم الله الرحمن الرحيم. Yang saya hormati Bapak Pejabat Wali Kota Pekanbaru Bapak Edward, yang saya hormati para alim ulama, para tokoh agama, dan semua yang hadir di tempat ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sungguh segala puji hanya milik Allah. Hanya Allah yang pantas untuk dipuja. Hanya Dia yang layak untuk disanjung, karena Dialah yang maha indah. Semua keindahan terpancarkan dari keindahan Allah Jalla Jalaluh. Dialah yang maha baik, dan semua kebaikan itu sejatinya adalah pemberian Allah Jalla Jalaluh kepada hambanya. Sehingga tiada yang pantas untuk dibanggakan oleh seorang hamba atas apa yang dia miliki atau atas apa yang dia raih, karena semua itu dari Allah Jalla Jalaluh. Lillahi mulkus samawati wal ard. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita sebagai hamba-hambanya senantiasa memuja dan memuji Allah, memohon ampun atas segala dosa yang kita lakukan. Para jamaah, lau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala wajhiha min dabbah. Andai kata Allah itu memberikan sanksi, memberikan hukuman atas apa yang dilakukan oleh manusia, maka tidak akan ada yang hidup di muka bumi ini. Tapi Allah itu maha baik sama kita. Dia senantiasa mengulur waktu buat kita agar kita bisa kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Tapi kadangkala kitanya yang tidak tahu diri. Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Sampaikan kepada hamba-hambaku, kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, sampaikan kepada mereka, anni anal ghafur rahim, bahwa aku adalah zat yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim, dan sesungguhnya azabku adalah azab yang pedih. Maka jangan pernah berhenti beristighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk, kata Abdullah bin Abbas, kuntu a'uddu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin wahid yaqulu rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Aku pernah ngitung tuh, Nabi sekali duduk mengatakan rabbi ighfirli wa tub alayya, ya Allah ampuni aku, berikan tobatmu kepadaku, sesungguhnya engkau maha menerima taubat dan maha pengampun. Itu 100 kali beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang sudah diampuni dosa-dosanya. Bagaimana dengan kita? Maka kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah, meminta tolong hanya kepadanya. Dan itu ikrar kita, dan kita tidak boleh memindah hati kita kepada selain Allah. Kita tiap hari mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Apapun masalah yang kita hadapi, sebesar apapun kendala yang merintangi perjalanan hidup kita, Allah tuh tinggal ngomong kun, selesai sama Allah. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati amalina. Dan kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita. Para jamaah, kita, ana termasuk di dalamnya, sering kadangkala ada bisikan tidak benar. Bisikan untuk berbuat ini,
mengambil ini, memiliki ini, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Itu syaitan dan jiwa kita. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa kita. Allah menceritakan tentang jiwa manusia. Innan nafsa la ammaratum bisu. Sesungguhnya jiwa itu benar-benar menyuruh kepada kejahatan. Kenapa banyak terjadi kejahatan? Kriminalitas tambah tahun tambah meningkat. Pembunuhan tambah nggak karu-karuan, jemaah. Sebagian orang membunuh hanya untuk 20.000, hanya untuk 30.000. Na'udzubillah min dzalik. Kok bisa dia melakukan itu? Jiwanya yang menyuruh dia untuk melakukan itu. Maka kita perlu meminta pertolongan kepada Allah agar kita diselamatkan dari keburukan jiwa kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari dampak buruk dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak ada manusia yang selamat dari dosa. Kullu bani Adam khatta'un. Itu sudah qadrat ilahi atas manusia. Kalau dia berbuat dosa. Tapi kita jangan meremehkan dosa. Sebagian salafus saleh, Ibnu Sirin rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan ketika dia di penjara, dia pernah di penjara gara-gara nggak bisa bayar utang. Alim ulama. Kisahnya itu dia beli minyak bergalon-galon, tahu-tahu di salah satu galon terdapat tikus mati. Dia mau buang yang di galon itu, tapi dia berpikir, kan najis ini semua. Dia berpikir mungkin tikusnya ini ada di penyaringan. Berarti semua hasil saringan itu najis. Maka dia buang itu minyak. Dan dia bangkrut, tidak bisa bayar. Ketika dia di penjara, apa kata dia? Inilah a'lamu. Aku tahu nih, karena dosa apa aku dihukum seperti ini. Setelah 40 tahun baru azab itu Allah dah turun kepada dia. Sanksi itu turun kepada dia. Maka kita berlindung dari dampak buruk dosa kita. Kita semua berjalan melanjutkan kehidupan ini. Kadang-kala ada yang rumah tangganya tidak pernah selesai dari masalah. Mungkin tuh gara-gara dosa masa lalu yang pernah kau lakukan. Anak-anaknya durhaka, mungkin ada dosa-dosa masa lalu yang kau lakukan. Maka kita perlu mendekatkan diri kepada Allah, meminta perlindungan dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, tiada satupun yang bisa menyesatkan dia. Andai kata iblis bersama 1000 tentaranya datang untuk menyesatkan orang yang sudah Allah kasih hidayah, maka dia tidak akan mampu menyesatkan dia. Oleh karena itu, kita tiap hari tidak pernah berhenti mengatakan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Paling sedikit 17 kali kita minta sama Allah. Sebaliknya, siapa yang ditentukan sesat dalam kehidupan ini? Allah cap dia tersesat. Kalau kita mendatangkan 1000 kiai, 1000 tuan guru, 1000 buya, 1000 alim ulama berkumpul jadi satu untuk memberikan hidayah kepada satu orang. Kalau Allah tidak berkenan, maka dia tidak akan pernah pindah dari kemaksiatan itu. Hargailah jamaah tatkala kita mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Jalaluhu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dia esa, tiada sekutu baginya. Lahul mulk, baginya segala kepemilikan. Lahul mulk. Tatkala kita membaca itu termasuk bacaan yang dianjurkan kita baca tiap pagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita diperintahkan untuk membaca. Kita berikrar lahul mulku, semua kepemilikan milik Allah. Kita nggak punya apa-apa.
Apa yang kau miliki? Rumah? Enggak. Rumah itu dulu milik siapa? Orang sebelummu kan? Orang sebelummu dulu punya siapa sebelumnya? Nggak ada yang memiliki. Semua berpindah. Karena bagi Allah lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad ibnu Abdillah adalah hamba utusan Allah, nabi penutup seluruh nabi, yang konsekuensinya kita harus percaya dengan semua yang disampaikan oleh beliau. Kita harus beribadah dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga salawat Allah, salam, berkah dan nikmatnya senantiasa tercurahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, untuk anak cucu beliau, untuk Hasan, Husain, dan untuk seluruh para sahabat Nabi, yang terutama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pagi hari yang indah ini, walaupun langit mendung dan rintik-rintik hujan mungkin turun, tapi kita mengetahui kalau manusia diciptakan lemah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak bisa menghalangi air untuk turun dari langit, nggak bisa. Walaupun berkumpul satu penduduk Pekanbaru untuk melarang turunnya air dari langit, kalau Allah berkehendak itu akan turun, jemaah. Hari ini kita akan berbicara tentang cinta. Cinta lagi, cinta lagi. Nah, kenapa kita perlu berbicara tentang cinta? Karena Allah itu Ghafurun Wadud. Allah itu Maha Pengampun dan Dia Maha mencintai dan dicintai. Cinta membuat manusia berjuang. Cinta mendorong setiap insan untuk berkorban. Cinta menjadikan banyak hamba meninggalkan negerinya, hijrah, sekolah ke Jawa, kerja di luar negeri, merantau, karena ada sebuah cinta yang mendorong dia untuk bergerak. Namun yang perlu kita pikirkan, apakah sesuatu yang kita berikan hati kita kepadanya pantas mendapatkan cinta kita? Mendapatkan segala pengorbanan kita dalam hidup ini, siang, malam, pagi, kita terus berjuang untuk sesuatu yang kita cintai. Atau pertanyaan lainnya, pantaskah atau haruskah kita mencintainya? Jangan-jangan kita salah mencintai. Jangan-jangan yang kita cintai ternyata selingkuh, ternyata berkhianat, ternyata dia meninggalkan kita. Ternyata dia berdusta selama ini kepada kita. Sesuatu itu, jamaah, adalah dunia yang kita sangat mencintainya. Siapa yang tidak cinta dengan harta? Allah menjadikan perhiasan untuk dunia ini sebagai ujian buat kita. Apa kata Allah? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Sesungguhnya kami menjadikan yang di muka bumi ini zina, perhiasan. Siapa yang tidak suka dengan perhiasan? Kita semua ingin memiliki rumah yang indah. Bahkan sebagian orang pergi membeli aksesoris untuk rumahnya, meninggalkan kampungnya
Untuk apa? Ada cinta. Dia keluarkan uang yang banyak, nggak apa-apa. Karena dia merasakan yang dia inginkan, dia dapatkan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sebenarnya cinta kepada dunia tidak masalah. Karena bagaimana kita tidak mencintai sesuatu yang Allah sudah bikin kita cinta. Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya. Dicintakan kepada manusia syahwat kepada wanita, syahwat kepada anak-anak. Semua ingin punya anak. Tapi kadangkala anaknya durhaka kepada orang tuanya. Itu terjadi dan kita melihat. Allah cintakan kepada kita harta, memiliki harta yang banyak, Masya Allah, rumah yang mewah, kendaraan-kendaraan yang nyaman. Itu Allah udah bikin kita cinta. Itu apa? Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kesenangan kehidupan dunia. Tapi akan berakhir. Akan berakhir. Kemana presiden pertama kita? Kemana jemaah? Kemana Bapak Soekarno? Nggak ada. Hilang dia. Kemana Bapak Soeharto? Nggak ada. Mana Cendana yang dulu menjadi kiblat orang-orang, Allah ini orang penguasa apa? Nggak ada. Bahkan salah satu anaknya pernah dipenjara. Selesai kehidupan dunia. Abdurrahman Wahid, Bapak Presiden kita juga. Yang dia seorang alim ulama katanya, seorang kiai juga mati. Nggak ada jemaah. Fir'aun yang pernah menguasai Mesir mati. Meninggalkan semua yang dia miliki, semuanya. Satu pun nggak ada yang dia bawa jemaah. Nabi Sulaiman, seorang nabi, kekasih Allah, yang Allah cinta sama dia juga mati. Karena itulah kesenangan dunia. Kita harus paham bahwa sesuatu yang kita cintai ini ternyata akan meninggalkan kita. Allah berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian tuh cinta sama harta hubban jamma, cinta mati. Allahu Akbar. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Sesungguhnya manusia itu kecintaannya kepada harta berat. Ahibati fillah. Nggak ada masalah cinta sama dunia selama tidak melampaui batas. Tapi kau harus tahu, yang kau cintai akan meninggalkanmu. Kita udah siap-siap nih. Kita diperintahkan menjaga harta kita. Nah, nggak boleh kita menghambur-hamburkan harta. Walaupun Allah sudah kasihkan rizki kepada kita, nggak boleh. Tetap itu dari Allah dan kau boleh melakukan dengan harta itu sesuai dengan keinginan Allah. Bukan engkau yang menciptakan harta itu, bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang tewas terbunuh karena membela hartanya, mati syahid. Mati syahid. Seorang yang naik motor dibegal, dia bela sampai terbunuh, mati syahid. Artinya kita diperintahkan untuk membela, menjaga harta kita. Jadi pada hakikatnya cinta sama harta nggak ada masalah. Yang penting nggak berlebihan. Kecintaan itu masih dalam koridor yang disyariatkan. Sehingga membuat antum tidak tabdzir, tidak mubadzir. Tidak membuang-buang harta antum. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang an idha'atil mal. Menghambur-hamburkan uang, membuang-buang uang, itu dilarang dalam Islam. Kapan kita tahu bahwa cinta kita kepada harta tidak berlebihan?
Kalau kita bicara, Ustaz kan nggak apa-apa cinta sama harta. Nah, nggak apa-apa. Cinta sama dunia nggak apa-apa. Bahkan Abdurrahman ibn Zaid bin Aslam pernah berkata kepada seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, Abu Hazim At-Tammar. Dia mengatakan, wahai Abu Hazim, inni la ajidu syai'an yuhzinuni. Aku mau curhat sama kau. Aku mendapatkan sesuatu yang membuat aku sedih. Ini orang curhat. Tentang apa? Kata dia, qala wa ma huwa ya ibna akhi? Wahai anak saudaraku, apa yang kau sedihkan itu? Qultu hubbi lid dunya. Kecintaanku kepada dunia. Aku sedih, itu ada di diriku. Apa kata Abu Hazim At-Tammar? I'lam anna hadha la syai'un ma u'atibu nafsi alaih. Ketahuilah bahwa cinta kepada dunia ini bukan sesuatu yang aku mencela diriku atasnya. Ala ba'di syai'in habbabahu Allahu ilayya. Sesuatu yang memang Allah bikin kita cinta. Allah yang membuat kita cinta. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allah mencintakan kepadaku dari dunia kalian wangi-wangian dan wanita. Itu Allah yang membuat kita cinta. Kalau ada lelaki nggak suka sama wanita, ini yang dipertanyakan. Bawa ke dokter tuh. Nah, karena nggak sesuai dengan yang Allah maui. Allah mempercintakan itu kepada kita. Dan dijadikan penyejuk pandanganku adalah salat, kata Rasulullah SAW. Kembali kepada perkataan Abu Hazim At-Tammar. Dia mengatakan, aku gak bisa mencela diriku untuk sesuatu yang Allah memang bikin kita cinta kepadanya. Lianna Allah qad habbaba hadid dunya ilaina litakun mu'atabatuna. Terus yang kita cela apa? Kalau kita mencela dalam urusan cinta kepada dunia, kata dia, hendaklah celaan kita kepada diri kita bukan masalah cintanya. Tapi kata dia, an la yad'uwana hubbuha ila an na'khudha syai'an min syai'in yakrahu Allah. Jangan sampai kecintaan kita membuat kita ngambil sesuatu yang Allah benci, yang Allah enggak suka. Wala namna syai'an min syai'in ahabbullah. Jangan sampai Allah suruh kau sedekah, kau enggak sedekah. Itu cinta yang enggak benar. Tapi kalau selama engkau melaksanakan perintah Allah dengan cintamu itu, enggak ada masalah. Maka bagaimana sekarang kita melihat cinta kita ini udah benar enggak? Allah Jalla Jalla berfirman di surat Taubah ayat 24. Nanti pulang dari sini dibuka tuh surat Taubah ayat 24. Supaya antum gak cuma dengar dari ustaz. Perintah yang pertama Allah turunkan itu Iqra, baca. Kita kadangkala baca berita berulang kali terus kita baca. Pas suruh baca Quran capek, lelah. Baca nih, ini pengumuman dari Allah. Kita kalau ada pengumuman dari wali kota, dari gubernur, kita akan baca tuh. Ada pengumuman nih, kita kepingin tahu ada apa nih. Kalau pengumuman dari Allah, kenapa kita nggak baca? Penyebab tersesatnya banyak umat Islam karena mereka tidak baca pengumuman dari Allah. Allah udah turunkan tuh pengumuman-pengumuman dalam Al-Quranul Karim. Allah perintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk menyampaikannya. Qul. Sampaikan kepada mereka. Ini pengumuman dari Allah Jalla Jalla. Di surat At-Taubah ayat 24 Allah mengatakan Qul. Katakan Muhammad kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. In kana aba'ukum. Andai kata orang tua kalian. Wa abna'ukum. Dan anak-anak kalian. Wa azwajukum wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum wa ashiratukum, dan pasangan-pasangan hidup kalian, suku kalian, kelompok kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulin
wa tijaratun takhshawna kasadaha, perniagaan yang kalian takut rugi, wa masakinu tardawnaha, dan rumah-rumah yang kalian bangun, kalian senang punya rumah 3 lantai, punya rumah yang luas, ada kolam renangnya. Ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kalau itu tuh orang tua, anak, saudara, istri, suku, kemudian harta yang dikumpulin, perdagangan yang sudah dibina, rumah yang didirikan, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya. Lebih kalian cintai daripada jihad fi sabilillah. Maka tunggulah saatnya. Fatarabbasu, tunggu, Allah akan datangkan azab buat kalian. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang fasik. Kita lihat kecintaan kita sama harta ketika mendengarkan azan. Ketika dipanggil hayya 'alas shalah. Kita lagi di toko kita nih. Kita lebih suka mana? Tutup, berangkat ke rumah Allah, atau ya Allah kalau tutup Ustaz nanti pelanggannya pindah. Ternyata kita lebih cinta sama dunia. Tatkala kita dihadapkan dengan perintah Allah dan larangan Allah, apakah kita mau mengamalkannya atau meninggalkannya? Kita disuruh sedekah. Jemaah subhanallah, antum lihat sebagian orang itu bisa bangun rumah 5 miliar. Sedekah buat masjid 1 juta merasa banyak. Alhamdulillah, ana udah sedekah 1 juta. Kau bangun rumah 5 miliar dan kau yakin akan ditinggalkan itu rumah. Yang kau bawa mati cuma 1 juta. Ini berarti kecintaan kita kepada harta melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah. Ya, itulah manusia. Kalau kita bicara cinta dunia, kita lebih cinta dunia daripada akhirat kita, daripada Allah. Pada hari Jumat, pada sholat Id, pada sholat istisqa, ada sebuah surat yang dianjurkan untuk dibaca oleh imam, yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la. Di akhir-akhir apa kata Allah? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik, bukan cuma baik, lebih kekal. Antum bisa bayangkan Rasulullah SAW berapa tahun hidup di kuburnya? Berapa tahun jemaah? Ada hadiahnya ini, mana hadiahnya? Kok nggak ada panitia ini? Panitia cinta dunia juga. Bagi-bagi nggak mau. Mana tas an? Jangan, anak punya parfum. Nah, tambah lagi ya ma. Iya, fadhal yang angkat tangan. Berapa? Yang angkat suaranya. 1000? Angkat, berdiri antum. Berapa tahun Rasulullah SAW hidup di kuburnya? Itu pertanyaannya tadi. Berapa tahun? 1427, Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, beliau cuma merasakan bumi ini di atas hanya 63 tahun. Hanya 63 tahun beliau merasakan di atas bumi ini dan penuh kesusahan. Bukan nyaman hidup Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam jamaah. Beliau sering puasa karena nggak ada yang dimakan. Ketika perang Khandaq,
musim dingin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pakai sabuk kerikil di perutnya agar tidak terkena emah. Karena berhari-hari para sahabat nggak makan. Mereka susah hidup, 63 tahun susah. Hidup di dalam perut bumi 1427 tahun. Lebih lama mana? Kalau antum berpikir, orang berpikir itu, Bapak mau hidup di Pekanbaru berapa tahun? 10 tahun. Mau hidup di Jakarta 30 tahun. Nah, kalau gitu duitnya dikirim kemana? Ke Jakarta. Jangan dihabisin di sini. Dihabisin di sini, berangkat ke Jakarta habis duitnya. Maka kita harus berpikir, jangan sampai bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Kenapa kok itu disunnahkan dibaca hari Jumat? Kenapa kok disunnahkan dibaca ketika Idul Fitri, Idul Adha? Ketika itu manusia kumpul, semuanya datang. Kalau sholat berjamaah kadang-kala banyak yang nggak datang. Sholat subuh berapa rakaat? Kita lihat, tadi kita sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat Jumat full, dibacakan oleh imamnya. Supaya orang-orang ingat, kau itu nyari apa sih? Nyari apa dalam kehidupan ini? Datang Jumatan telat. Iya cuma. Yang penting kan Jumatan Ustaz, subhanallah. Banyak orang selalu berbicara harus balance. Ada yang berbicara imtak dan imtek. Iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi. Harus balance, bohong. Buktinya pelajaran agama selalu lebih sedikit. Gimana mau balance dunia dan akhirat kalau pelajaran agama memang dikasih sedikit? Padahal dia mau hidup di dunia cuma 70 tahun paling tidak. Di kuburan 1000 tahun lebih. Kalau kau bicara balance yang benar, berikan yang sesuai dengan mereka. Kasih tahu masyarakat, wahai masyarakat, wahai rakyat, wahai bangsa, wahai umat Islam, kalian gak lama di muka bumi ini, gak lama. Jangan terlalu berburu dunia, gak lama. Cari kuburan, kau mau hidup di kuburan berapa tahun nantinya? Subhanallah jamaah. Kadangkala kita lupa dengan hal itu. Karena apa? Alhaakumut takatsur. Allah katakan alhaakumut takatsur. Sampai kapan kita ditipu sama dunia ini? Hatta zurtumul maqabir. Sampai kalian datang ke kuburan. Ziarah. Allah mengatakan zurtumul maqabir. Kalian ziarah ke kuburan. Bayangkan Rasulullah SAW ziarah ke kuburan berapa tahun? 1427 tahun. Itu disebut ziarah jamaah. Bagaimana dengan kehidupan akhirat jamaah? Allah berfirman, wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Kata Allah, satu hari di sisi Tuhanmu nanti di akhirat itu sama dengan 1000 tahun perhitungan kalian. 1000 tahun. Maka jangan sampai kita tertipu dengan mencintai sesuatu yang suatu saat sesuatu itu meninggalkan kita. Bayangkan kalau kita masuk kuburan, ikut itu harta, nggak ikut, nggak mau ikut dia. Seorang yang cinta sama istrinya, apa kalau suaminya mati dia ikut masuk? Enggak. Dia mengatakan, bang, aku sehidup semati denganmu. Abangnya mati, selesai masa iddah, ada yang ngelamar, lupa sama abangnya. Jamaah. Lupa. Itu kehidupan dunia jamaah. Maka kita harus perhatikan. Yatba'ul mayyit salas. Kata Rasul SAW, yang ikut engkau nanti ketika kau mati 3. Yang pertama amalanmu, yang kedua hartamu, yang ketiga keluargamu. Coba kita lihat. Kata Rasul SAW, fayabqa wahidun wa yarji'ul Islam. 1 yang tinggal sama engkau, yang 2 pulang. Hartanya pulang, keluarganya semuanya pulang. Sedih, berapa lama bersedih jemaah? 10 hari, 20 hari. Masya Allah. Anak punya bibi meninggal, dia gak punya anak. Rahimahullah. Baru sebulan. Dapat sepekan, paman-paman udah datang ke anak. Syafiq, untuk warisannya gimana ini? Subhanallah.
kuburannya belum kering. Udah warisan memang betul, nggak apa-apa, bagi mati langsung dibagi nggak apa-apa. Orang memang itu bukan hartanya si mayit, sudah selesai kok. Kenapa kau nggak bawa mati itu duit? Kenapa kau nggak bangunkan masjid sehingga kau mati kau bawa, nggak ribut ahli warismu? Tapi kau memang tinggalkan itu semua. Ahibati fillah, kadangkala ambisi manusia mencintai dunia ini membuat dia lupa kalau dia manusia. Seperti binatang kadangkala jemaah. Berapa banyak tali silaturahim putus gara-gara harta. Berapa banyak kakak beradik berantem gara-gara harta. Berapa banyak jamaah darah yang dikucurkan gara-gara harta. Subhanallah, hidup jadi tidak nyaman gara-gara harta. Sebelum punya harta berteman, Masya Allah, ketika buka toko, satu toko berdua, Masya Allah, tiap hari ketemu, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Masya Allah, berapa duit yang masuk, Masya Allah. Besok mereka, gimana kalau kita buka sendiri-sendiri, buka sendiri-sendiri. Dari jauh, Assalamualaikum. Udah nggak ada lagi, udah kasih sayang gara-gara apa? Harta, gara-gara toko tuh. Itu dunia jemaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik jemaah, dia seorang sahabat Nabi yang pernah tidak diajak ngomong sama Rasul sallallahu alaihi wasallam 40 hari lebih. Karena satu kesalahan dia. Dia meriwayatkan sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi zaribati ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'alal mali wasyaraf lidini." Perhatikan nih, cinta sama dunia selama wajar nggak apa-apa, tapi jangan ambisi antum. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala lapar. 2 ekor serigala lapar dikirim ke sebuah kandang kambing. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala lapar ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama seseorang gara-gara ambisi dia kepada harta dan jabatan, kepemimpinan. Itu orang kalau sudah ambisi, antum bisa bayangkan 2 ekor serigala ditaruh di sini, ini semua kambing umpamanya. Kira-kira ada yang selamat enggak dari serigala itu? Enggak ada. Dia gigit sini, dia cakar sini, semua demi harta dan demi jabatan yang dia inginkan. Itu tuh yang kau cintai seperti itu. Pernah ada seorang jadi hakim di Riyadh sana. Jabatan hakim jabatan terpanjang jemaah. Ketika sapinya mati, orang-orang takziah jemaah. Hakim sapinya mati, orang takziah. Kenapa? Karena hakim. Paling tidak dia bisa mendapatkan setor muka lah. Bapak ya mudah-mudahan diganti yang lebih baik. Masya Allah. Padahal sapinya mati. Ini dunia, fitnah dunia. Ketika turun dari jabatannya dia pensiun, anaknya mati, tuh orang-orang gak berkunjung ke rumah. Gak takziah. Karena apa? Karena mereka hanya memandang kepada jabatannya. Dan itu fitnah dunia. Orang ketika menjabat, jadi jenderal atau apa masih aktif, karpet merah. Ketika udah pensiun, karpet hijau nggak dikasih. Ya udah, jadi orang biasa. Jadi orang biasa. Dan kita lihat itu, mantan-mantan menteri, mantan-mantan pejabat, mantan presiden pun jadi orang biasa. Selesai sudah. Terus apa yang kau cari? Rasulullah SAW tidak takut umatnya ditimpa kemiskinan. Enggak.
nggak takut. Ada hadis yang sering disampaikan oleh penceramah, kadal faqru an yakuna kufran. Kefakiran itu hampir mengantarkan kepada kekufuran. Hadis ini dhaif. Diriwayatkan oleh Al-Hakim, di dalamnya ada perawi yang lemah. Artinya, yang membuat orang kufur itu bukan kefakiran, tapi karena keimanannya nggak ada. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah punya apa dia? Nggak punya apa-apa. Dia budak, disiksa untuk keluar dari Islam. Tapi dia nggak bergerak, dia tetap mengatakan ahadun ahad. Allah itu esa, nggak punya apa-apa, harta nggak punya. Jangan harta, dirinya dia tidak memiliki karena dia seorang budak. Tapi yang membuat kekufuran itu karena iman yang lemah. Rasul SAW pernah bersumpah. Suatu hari datang harta dari Bahrain. Abu Ubaidah Amir bin Jarrah diutus ke Bahrain, dia bawa harta dari sana. Maka sahabat-sahabat pas sholat subuh rame di masjid. Nabi mau pulang, dihalang-halangi sama mereka. Mereka mau minta malu. Tapi kelihatan lah, kita tahu diri kalau orang model kayak gitu. Kata Rasulullah SAW, la'allakum sami'tum, oh kalian udah dengar nih ada fulus datang nih, kata dia. Iya, Rasulullah SAW kata mereka. Nah, itu manusia wajar. Cinta sama duit itu wajar selama tidak melampaui batas. Apa kata Rasulullah SAW? Akhirnya dikumpulin para sahabatnya. Beliau mengatakan, wallahi, beliau bersumpah aja. Beliau mengatakan, wallahi mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran, nggak takut aku. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya. Yang aku takutkan tatkala pintu dunia dibuka, dihamparkan buat kalian. Dan terjadi sekarang, dihamparkan buat umat Islam. Sahabat Nabi dulu hidupnya sarung, hanya satu yang dia miliki, hanya sarung. Ingat dengan sahabat yang mau menikah disuruh cari cincin emas. Kau pulang, kau cari cincin emas, sampai rumahnya nggak ada. Aku nggak punya apa-apa, kata dia. Ya Rasulullah, gimana kalau sarungku jadi mahar? Kata Nabi SAW, kalau sarungmu jadi mahar, kau pakai apa? Dari nggak punyanya mereka, nggak punya mereka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah aku enggak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan antubsatu alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha faahlakatkum kama ahlakathum. Yang aku takutkan sebaliknya. Kalau dunia itu dihamparkan buat kalian, kalian akan bersaing. Bersaing mungkin kita kata nggak apa-apa Ustaz bersaing, yang penting sehat. Nah, tapi antum bersaing udah nggak sehat lagi. Berlomba-lomba untuk mengumpulkannya karena ambisi. Padahal udah punya, tetap ingin memiliki, terus dia melakukan hal itu. Apa kemudian yang dicari? Kadang-kala Anda melihat orang sudah sepuh, ya udah tua renta, masih sibuk cari harta. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Asalkan untuk akhirat. Tapi kalau kau tumpuk buat dunia, kau sudah makan nggak boleh banyak. Dikasih gulai sama sate, maaf, ada nasi putih sama apa? Sama telur. Allah, duitnya 1 triliun, makannya nasi sama telur ya mah. Terus buat apa kau cari? Rasulullah SAW mengatakan itu yang ditakut. Kau berlomba-lomba, sedangkan kau nggak butuh. Kemudian dunia ini akan menghancurkan kalian sebagaimana menghancurkan mereka. Udah hancur tuh orang-orang sebelum kalian gara-gara harta mereka. Rasulullah SAW pernah berkata kepada para sahabatnya, Insya Allah, ini jualan buku apa jemaah? Ana izin minum dulu ya. Bismillah.
Masya Allah, Masya Allah. Banyaknya mah. Satu pertanyaan 3 buku. Antum bagi tapi. Jadi yang dapat langsung bagi ke tetangganya kiri kanan. Jangan cinta sama dunia. Ini juga dunia. Antum jangan pikir, oh Ustaz kitab, Ustaz akhirat. Enggak, ada harganya dunia juga. Isinya yang untuk akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah duduk sama para sahabatnya, dia mengatakan, "Kaifa antum sallallahu alaihi wasallam idza futihat alaikum khazainu Faris war Rum?" Kira-kira bagaimana sikap kalian kalau Persia dan Romawi ditaklukkan dan harta rampasannya itu diberikan kepada kalian? Gimana kira-kira kalian? Kata Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang kaya raya, dia mengatakan, naqulu kama amaran Allah. Kita akan jadi seperti yang Allah inginkan. Itu idealisme. Orang kepingin seperti itu. Dan Abdurrahman ingin seperti itu. Tapi apa kata Rasul SAW? Awa ghaira dhalik. Kayaknya gak kayak gitu kata Rasul SAW. Tatanafasun. Thumma tatahasadun. Thumma tatadabarun. Kalian akan bersaing. Kemudian kalian akan saling hasad, iri, udah. Dan kalian akan saling berpaling. Nggak ada lagi salam. Semua hanya memikirkan nafsi, nafsi. Tatanafasun ini dari asal kata nafsi, nafsi. Aku. Selalu aku yang dia pikirkan. Nggak ada memikirkan orang lain. Jamaah, antum masih ingat dengan perkataan, ana pernah sampaikan dahulu mungkin. Perkataan Ibrahim bin Adham ketika tanya kepada muridnya Syaqiq Al-Balkhi. Ibrahim bertanya kepada Syaqiq, "Ya Syaqiq, akhbirni amma anta alaih." Syaqiq, kasih tahu aku bagaimana engkau menyikapi dunia ini. Gimana engkau menghadapi dunia? Apa kata Syaqiq? "Amma ana idza ruziktu akaltu wa idza muni'tu sabartu." Aku nih dalam menyikapi dunia ini, kalau dapat rizki aku makan. Kalau dapat rizki aku makan. Masya Allah. Siap, ada siapa? Barakallahu fikum. Nah, jamaah, antum lihat ke sini. Di sini ustadznya. Nanti kalau ada yang ganti ya baru. Barakallahu fikum. Kata Ibrahim ketika mendapatkan jawaban Syaqiq, Syaqiq mengatakan, aku kalau dapat rezeki aku makan. Ketika tukunya tambah besar, nggak datang kajian, nggak datang lagi. Kenapa? Kan udah live Ustaz. Ana nonton dari tuku. Hadi dunia. Kebanyakan manusia kayak gitu. Ketika miskin datang ke masjid, sholat malam tahajud. Berapa banyak di antara kita yang sebelum menikah sholat tahajud, sudah nikah nggak ada lagi tahajud. Puasa Senin Kemis, Ustaz dulu kan karena menahan nafsu. Sekarang udah punya istri nggak ada puasa Senin Kemis. Banyak terjadi manusia meninggalkan ibadah-ibadah gara-gara dunia. Yang seharusnya amalan itu terus bertambah, terus bertumpuk, habis tuh stuck di sana amalan dia. Maka Syaqiq mengatakan, kalau aku dihalangi dari rezeki, aku bersyukur sama Allah. Aku bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah itu banyak, jamaah. Ahibati fillah, Umar bin Khattab pernah mengalami apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditaklukkannya Persia di masa Umar bin Khattab. Itu harta rampasan perang dari Persia dibawa ke kota Madinah, ditumpahkan di depan Umar bin Khattab. Di situ ada permata, di situ ada emas-emasan, segala macam harta. Lalu sama Umar tutup kata dia. Panggil umat Islam. Ini harta mereka. Lalu ketika mereka sampai situ, Umar suruh buka. Ketika dibuka, orang semuanya pada terkejut melihat, Masya Allah, Masya Allah. Umar malahan menangis. Orang-orang pada bertanya, kalau mayubkika ya Amirul Mukminin,
Fi yaumin a'azzallahu fihi al-Islam, hadhihi ghanaim. Wahai Amirul Mukminin, apa yang menyebabkan engkau menangis di hari dijayakannya Islam, dimenangkannya Islam pada hari itu? Ini nih harta rampasan perang Allah cabut dari mereka orang-orang kafir tuh. Allah berikan kepada kita. Apa kata Umar bin Khattab? Ma futiha hadza ala qaumin illa safaku dima'ahum wastahallu hurmatahum. Ini kalau sudah dibukakan kepada satu umat, yang akan terjadi, mereka akan berebut jamaah. Berebut jamaah. Ana mau bertanya, andai kata di Pekanbaru ada gunung emas, rebutan enggak manusia? Kemudian Bapak Wali Kota mengatakan, fadol, yang mau ngambil tafadhol. Kira-kira bunuh-bunuhan enggak tuh? Bunuh-bunuhan mereka. Bunuh-bunuhan. Seperti itu jamaah manusia. Dia ingin dimiliki sendiri sama dia. Tidak ingin orang lain memiliki. Padahal dia tahu rezeki itu udah ditentukan. Kenapa kau harus ribut? Kau di perut ibumu belum bisa angkat tangan, belum bisa berdoa, belum bisa berjalan, Allah kirim rezeki ke sana. Lalu apa yang membuatmu takut dengan hari esok? Apa yang membuatmu takut dengan masa depan anak-anak? Sebagian orang tua ngumpulkan harta miliaran untuk anaknya. Boleh nggak? Boleh kalau kau mau, tapi kau harus ingat, anak itu sudah punya rezeki sendiri. Kau perlu bawa duit ke kuburan. Iya. Kau itu perlu mati kira-kira berapa miliar yang sudah anak sedekahkan. Orang mati ninggalkan 10 miliar. Tanya berapa miliar yang aku bawa mati. Ternyata cuma 100 juta. Yang sisanya gak dia bawa. Dia akan dihisap. 10 miliar dia akan dihisap. Anaknya gak dihisap 10 miliar. Kenapa? Ketika dia ditanya dapat dari mana 10 miliar? Warisan. Selesai. Memang hisapnya kan gitu, ditanya dapat dari mana. Anak akan menjawab warisan dari bapak. Tinggal bapaknya yang ditanyain. Kau dapat dari mana? Ngumpulin 1 juta, 2 juta, 10 juta, 100 juta, sampai 10 miliar. Satu persatu akan ditanya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Akan kelihatan jemaah. Sekecil apa? Ahibati fillah, ingat penyebab hinanya umat Islam karena umat Islam terlalu cinta kepada dunia. Umat Islam kita di negeri mayoritas. Kalau kita berbicara negeri mayoritas berarti yang mayoritas seharusnya mewarnai negeri ini. Itu kita bicara logika. 10 orang sama 2 orang, mana yang akan mewarnai? Yang 10 orang seharusnya. Tapi kenapa yang 2 orang malah mewarnai yang 10 orang? Itu terjadi karena satu penyakit, hubbud dunya. Rasulullah SAW pernah mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir tuh umat-umat di luar Islam tuh mengeroyok kalian. Seperti orang yang hendak makan bersama di nampan. Kita tahu tuh masih ada adat makan satu nampan. Ketika ada orang lewat, sini. Ayo, sini, yuk, bismillah. Hampir saja umat Islam seperti itu. Hampir kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya, awa min qillatin nahnu yawma idzin? Ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit sehingga kita dikeroyok sama mereka? Karena memang realitanya seperti itu. Nggak mungkin 2 orang ngeroyok 100 orang. 100 orang babak belur, dari mana? Dikeroyok kita, kata dia. Berapa orang yang ngeroyok? 2 orang. Gimana antum dikeroyok 2 orang? Maka para sahabat menanyakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Apakah kita dikeroyok karena jumlah kita sedikit? Bal antum yauma idzin katsir. Jumlah kalian banyak pada waktu itu, banyak jumlah kalian. Seperti yang kita lihat, jumlah kita banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Tapi kalian seperti buih yang diombang-ambingkan oleh banjir. Ke timur, ke barat, nggak jelas hidupnya. Tidak punya prinsip umat Islam. Nggak, agamanya Muslim, tapi pegangannya nggak jelas dia, ikut angin. Padahal kita tahu pegangan umat Islam itu apa? Al-Quranul Karim.
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wa la yanzi'anna Allah bin qulubi aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Dulu musuh itu ketemu umat Islam takut. Walaupun jumlah umat Islam sedikit. Perang Yarmuk 50.000 lawan 200.000. Yang takut yang 200.000. Sampai mereka bingung, kok bisa mereka berani ngelawan kita? Dan kalah yang 200.000. Perang Qadisiyah yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika itu 3 hari 3 malam perang itu. Sama, 50 atau 30.000 melawan 120.000. Mana yang menang? Yang 30.000. Jumlahnya sedikit. Sekarang jumlahnya banyak, nggak ada kualitasnya, nggak ada bobotnya. Allah cabut rasa gentar musuh kalian dari kalian. Wala yulqiyannallahu fi qulubikumul wahan. Allah akan lemparkan wahan, penyakit. Allah jamaah. Penyakit wahan ini kalau menimpa umat Islam, keberadaannya seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Ada tapi seperti nggak ada. Para sahabat bertanya, wa mal wahan ya Rasulullah? Apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Nah, Anda mau tanya. Ada seorang khalifah, seorang khalifah umat Islam, Sulaiman bin Abdul Malik. Dia bertanya kepada Abu Hazim At-Tammar. Dia bertanya, wahai Imam, ma lana nakrahul maut, nuhibbud dunya wa nakrahul maut. Kenapa kita cinta dunia dan takut mati? Kenapa? Siapa yang bisa jawab? Nah, fadhal. Antum berdiri biar suaranya keras. Kenapa kita cinta dunia dan takut mati? Karena nafsu. Nah, ya nggak apa-apa, tapi hadiahnya 1. Yang lainnya, fadhal. Karena belum yakin adanya akhirat. Ya nggak apa-apa, kasih 1 juga. Ya, yang sebelah kiri, fadhal. Karena kita belum mengetahui untuk apa diciptakan oleh Allah. Kayaknya udah tahu, tapi nggak apa-apa lah, Anda kasih. Nah, terakhir nih, kalau salah nggak dapat hadiah. Nah, fadhal. Karena fitrahnya manusia memiliki nafsu untuk memiliki dunia. Sebenarnya jawabannya kurang lebih, nggak apa-apa lah, Anda kasih hadiah. Gini jamaah, cukup udah. Kita lihat jawaban Abu Hazim At-Tammar. Dia mengatakan, kenapa kalian kok cinta dunia dan takut mati, takut sama akhirat kalian? Karena kalian membangun dunia kalian dan tidak membangun akhirat kalian. Sehingga kalian gak mau pindah dari rumah yang bagus ke gubuk yang kecil. Tapi kalau kalian sudah punya rumah di akhirat, kalian bangun masjid ini, rindu ingin cepat ke sana. Tapi enggak, kalian tidak melakukan itu. Ya kita lihat kalau kita bicara balance. Tadi tuh dapat rezeki 1 miliar, seharusnya 50-50 kan? 50 dunia, 50 akhirat. Itu kita bicara 50-50. Tapi yang terjadi enggak, 2,5% aja sulit mengeluarkan. Maka para jamaah, antum kalau mau renovasi rumah antum lihat. Ana mau renovasi rumah, tapi ana mau renovasi rumah ana di surga dulu. Antum cari masjid. Duit yang buat renovasi rumah itu serahkan buat masjid. Ya Allah, rumahku di akhirat dulu ya Allah. Kau kasih rezeki lagi, aku akan bangun rumahku di sini. Karena itu yang kekal dan abadi ya ma. Kita kadang-kadang lupa. Tapi kalau manusia sudah memakmurkan akhiratnya, dia siap untuk dicabut nyawanya. Sebagian salafus saleh, Hamad ibn Salamah,
Kalau dikatakan kau nanti sore mati, dia nggak bisa nambah amal. Kalau kita dikasih tahu, bapak insya Allah besok pagi jam 7 mati, betul. Insya Allah malam sampai subuh di masjid, wiritan terus. Karena selama ini tidak melakukan itu. Tapi kalau orang sudah melakukan kebaikan, dia ngomong mau sekarang datang, tafadhol. Memang kita disuruh mempersiapkan diri untuk menghadapi itu. Terakhir nih, kita perlu mengetahui tanda-tanda cinta dunia. Kita termasuk enggak yang salah mencintai? Yang pertama, orang yang cinta dunia itu akan menjual akhiratnya untuk mendapatkan sesuap nasi, untuk mendapatkan ya rumah atau apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil a'mal. Kalian cepat-cepat beramal. Kita nih umat Islam, umat yang beramal. Bahkan kalau kiamat terjadi pun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, andai kata engkau memegang bibit kurma atau apa, kau pegang tuh, kemudian kiamat terjadi, kau tanam tuh bibit. Padahal kau tahu kiamat akan terjadi, tetap kita beramal. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan badiru bil amal, jangan ditunda beramal. Kita ini kadang nanti jemaah. Kita lihat memang nanti akhirnya. Kadang-kala kita lihat di masjid, beberapa masjid itu isinya orang yang sepuh-sepuh. Karena sudah pensiun semuanya. Bapak waktu muda kemana? Oh sibuk Ustadz, kata dia. Insya Allah. Kau akan ditanya masa mudamu, bukan masa tuanya aja. Ada pertanyaan tentang masa muda. Masa tua dekat sama masjid wajar. Nafsu sudah mulai berkurang, semuanya udah berkurang. Tapi anak muda yang ketika dia beramal, ini yang spesial. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan cepat-cepat beramal, jangan ditunda. Kita belajar nih hari ini bukan untuk menambah wawasan, bukan. Ilmu dalam Islam itu untuk diamalkan. Bukan pulang dari kajian, oh, ana ngerti, ana faham, tapi nggak diamalkan. Itu jadi beban buat dia nanti di akhirat. Akan menuntut itu orang, kau sudah ngerti, kau udah tahu, kenapa kau tidak amalkan? Beliau mengatakan cepat-cepatlah beramal fitanan kaqita'il lailil muzlim. Sebelum datang fitnah, yang fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Dia jual imannya. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual keimanannya dengan siapa yang mau, pokok dikasih sedikit dari dunia. Orang kalau sudah menjual prinsip dia sebagai seorang muslim, maka nih cinta sama dunia. Udah penyakit dia. Yang kedua, tanda orang yang cinta mati sama dunia nggak mikir halal haram. Yang penting dapat fulus. Apapun yang penting happy, kata mereka. Kadang-kala anak dengar orang-orang lagi transaksi, sudahlah everybody happy, kata dia. Hati-hati. Kalau kau sampai ngambil hak orang lain, walaupun engkau ahli ibadah nih jamaah, masalah makan haram, ngambil hak orang lain, ya nipu macam-macam. Nanti pada hari kiamat Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, "Manil muflis minkum?" Siapa yang bangkrut di antara kalian? Kata para sahabat, "Al-muflisu fina man la dinara lahu wala mata." Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya uang cash dan tidak punya aset. Itu bangkrut artinya. Uang nggak ada, aset juga nggak ada. Tapi apa kata Rasul SAW? Walakinnal muflisa min ummati. Tapi orang yang bangkrut dari ummati, man ya'ti yaumal qiyamah, tuh orang datang pada hari kiamat, bisolatin, wasiyamin, wazakatin, dia datang bawa pahala solat. Artinya solatnya ikhlas dan benar. Dia bawa pahala puasa, artinya puasanya ikhlas dan benar. Nggak riak dia benar puasanya. Dia datang dengan pahala zakat, berarti sedekah dia selama ini ikhlas lillahi ta'ala. Tapi yang jadi masalah, dia datang pernah mencela fulan, pernah menghina fulan, daraba hada, memukul fulan, akala mala hada, dia makan hartanya fulan. Maka pada hari kiamat tuh orang-orang akan datang nuntut sama antum.
Yauma la yanfa'u malu wala banun. Nggak ada lagi harta. Kalau di dunia antum masih bisa bayar punya utang. Tapi di akhirat nggak ada. Yang terjadi pahala antum diambil dan habis pahala itu. Ternyata masih ada yang nuntut. Ya Allah, fulan pernah nipu ana. Dulu beli mobil ana sama dia, katanya belum tabrakan, ternyata udah tabrakan. Iya jamaah. Itu akan dikasih sama Allah. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Fala tudlamu nafsun syai'. Kita akan datangkan nanti timbangan-timbangan yang adil pada hari kiamat. Nggak ada satupun yang dizalimi. Nggak ada satupun. Engkau dizalimi sebesar darah, akan datang. Akan datang jamaah. Maka ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadhal mal. Akan datang satu masa yang orang tidak lagi peduli dari mana dia dapat harta. Amin halalin amin haram. Dari harta halal atau haram dia nggak mikir. Anak ingin ingatkan masalah riba jamaah ya. Hati-hati riba ini. Di negeri Islam seharusnya umat Islam sadar, belajar. Kalau kita di negeri kafir mungkin nggak paham. Tapi kalau di negeri Islam tanya, baca kitabnya, baca Al-Quran, baca surat Al-Baqarah ayat 180. Baca itu, ayat 185 tentang riba, dibaca. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan dirhamun riba nih, camkan nih. 1 dirham riba. Ya'kuluhur rajul wa huwa ya'lamu. Yang dimakan oleh seseorang dan dia tahu ini riba. Umpamanya dia deposit, dia dapat bunga, atau dia pinjamkan uang, dia dapat bunga, atau apa saja. Dia makan 1 dirham riba dan dia tahu ini hasil riba, ini hasil nggak halal. Itu lebih parah daripada sittin wa thalathina zanyah, daripada dia berzina 36 kali berzina. Dia kalau 36 kali berzina dibanding dia dengan dia makan riba, lebih ringan dia berzina jemaah. Tapi kita melihat zina, naudzubillah, mudah-mudahan dijaga dari zina. Kalau riba, mana riba Ustaz? Nggak ada riba, ini bunga. Nah, ingat perubahan nama itu membuat sebagian umat Islam terkecoh. Cobalah kalau kita ke bank, lalu bank ngomong, Mas ini bank ini ribanya 2,5%. Haram riba itu Pak, haram. Tapi kalau katakan ini bunganya sekian, oh ya nggak apa-apa kalau bunga. Bunga itu indah. Dan ini termasuk permainan media. Merubah bahasa-bahasa yang secara syariat nggak boleh. Ana sering ingatkan PSK. Dulu kita kecil waktu SD, ana hanya tahu WTS. Kita waktu kecil wanita tuna susila, kita tahu tuh. Itu wanita malu kalau dia jadi wanita WTS. Sekarang pekerjaannya apa Mbak? PSK. Merasa nggak beban dosa jamaah. Ini termasuk tadlilul ma'lumat. Di dalam syariat ada menyesatkan maklumat. Yang awalnya itu orang merasa haram, jadi nggak merasa haram. Sekarang orang dikatakan bunga, sudahlah kau jangan terlalu ekstrim. Nggak ada riba, ini bunga. Dan ridho bil ridho. Saya ridho kok. Subhanallah, Allah nggak ridho jamaah. Orang-orang kafir ketika Allah haramkan riba, apa kata orang kafir? Mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Kenapa riba haram? Riba itu sama dengan jual beli. Ini pernyataan orang-orang kafir. Gimana sama dengan jual beli? Mereka mengatakan, aku punya uang 1 juta, aku beli barang, aku jual 1,5 juta. Dapat untung 500.000. Aku punya uang 1 juta, aku pinjamkan temanku 1 juta, dia bayar 1,5 juta. Apa bedanya? Kan sama-sama untung 500. Tapi apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Karena asasnya jual beli itu cari untung. Sedangkan pinjam meminjam dalam Islam asasnya apa? Membantu orang. Maka kau nggak boleh ambil keuntungan dari orang. Beda asasnya di sini. Kalau kau mau cari keuntungan dari temanmu, bagi hasil. Fadhol, nih 1 juta, kau putar. Perkara rugi, ikut rugi. Sebagian orang ngomong, kalau rugi anak jangan diikutkan ya. Untung aja maunya, ada riba lagi mereka. Maka hati-hati jamaah.
Ini yang kedua, tanda orang cinta dunia nggak mikir halal haram lagi. Yang ketiga, hasad. Nggak bisa ngelihat orang lain lebih baik dari dia. Naik pangkatnya fulan, langsung ngamar opnam di rumah sakit. Bapak kenapa opnam, kata dia. Allah, teman ana naik pangkat, kata dia. Apa urusan? Dan itu terjadi. Ada wanita-wanita yang Masya Allah dibawa ke rumah sakit sama suaminya karena murus. Karena apa? Tetangganya ganti mobil. Dia murus-murus. Itu penyakit jamaah. Kata dokter mengatakan kebanyakan penyakit ini gara-gara stres. Itu banyak penyakit karena orang stres. Kembali kepada cinta dunia. Seharusnya kau melihat saudaramu buka toko di sebelahmu dan rame. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan diberkahi dia ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau memberikan kepada dia, berikan kepada hamba ya Allah. Tinggal minta sama Allah. Nggak perlu hasut, ngomong ini, ngomong itu, karena hasut. Dokter hasutnya sama siapa? Sama taksi, nggak mungkin. Mesti sama dokter. Dokter kalau lewat tempat praktek dokter rame, Allahu Akbar. Kok bisa ya, kata dia. Tapi kalau tukang becak lihat dokter rame seneng, alhamdulillah, parkir dia langsung. Ya, karena cari pelanggan. Alhamdulillah dok, mudah-mudahan ramai terus dok, anak dapat rezeki juga dok. Nah, tapi kalau sudah sama pekerjaannya, naudzubillah, itu hasad jamaah. Dan hasad itu memakan kebaikan kita. Kemudian yang keempat, kalau ngobrol semuanya tentang dunia. Lagi ngobrol kumpul nih orang, kalau cinta sama dunia, cinta itu kan di hati. Lisan ini gayungnya hati. Maka kalau ngobrol, Masya Allah, ini ada mobil keluaran baru nih, Masya Allah, ada motor keluaran baru. Kau tahu harga tanah di situ? Kau tahu ini dunia. Pas satu ngomong masalah agama, langsung cemberut. Ustadz sudah datang nih. Ya, dia kalau sudah ada yang ngomong agama udah nggak suka. Maka hati-hati jamaah, kalau kita sudah ngomongnya masalah durian, kau tahu durian paling enak di sana. Di sana 1 jam ngomongin masalah durian. Dari tadi kita ini cinta dunia. Udahlah, durian yang di depanmu kau makan, kau katakan alhamdulillah, selesai. Ini bentuk cinta kepada dunia. Maka hati-hati. Tatkala obrolan kita hanya berkaitan dengan dunia, maka berarti ada penyakit itu di diri kita. Kemudian yang kelima, suka memanjakan diri dengan kenikmatan dunia. Dia selalu ingin tampil. Makanya ada istilah lifestyle ya. Orang itu tidak mau kelihatan jelek. Takut dia. Pakai jam, berapa harga jamnya? Gak mahal Ustaz, 2,5 M. Cincinnya Ustaz, ini murah inilah. Ini batu akik murah, 502 juta anak beli, insya Allah. Dia takut. Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, iyyaka wat tana'um, fa inna ibadallah laisu bil mutanaimin. Engkau itu jangan terlalu memanjakan dirimu. Hamba-hamba Allah itu enggak terlalu memanjakan dirinya. Artinya kita perlu sekali-kali itu hidup sederhana. Maka jamaah antum yang sudah biasa naik mobil Alphard umpamanya, insya Allah, sekali-kali naik angkot. Rasulullah SAW mengatakan at-tabadzulu minal iman. Sekali-kali kita meninggalkan kemewahan itu termasuk keimanan. Antum biasa naik motor, Masya Allah, moge, karena punya itu. Antum lihat orang kalau naik moge itu nggak ada yang tawadhu. Ada naik moge gini, nggak ada. Orang kalau naik moge, ya Masya Allah. Sekali-kali antum naik, belilah antum motor bebek yang tahun 80. Yang kalau naik, dek. Assalamualaikum. Mau nggak mau antum ini nih. Untuk membiasakan diri kita, kalau dunia ini bakal ditinggalin. Engkau sudah membiasakan diri. Perlu duduk sama orang-orang miskin, yang biasa duduk sama orang-orang kaya ya. Kalau mungkin bapak-bapak yang nggak mau manggil ke tempatnya orang miskin, ajak orang miskin ke rumahnya. Ajak tukang beca apa, makan bismillah.
Kita nih kadangkala tempat makan kita itu nggak diberkahin sama Allah. Walimah kita dimurkai sama Allah. Karena apa? Karena yang diundang cuma orang-orang kaya. Antum datang ke orang miskin. Orang miskin itu kalau makan jemaah, Masya Allah, sampai bersih. Kemudian dia tanya sama yang punya rumah, Pak, saya cuci di mana? Karena dia merasa bahagia. Tapi kalau orang kaya biasa makan enak dia. Makan 2-3 sendok, sisanya ditaruh di bawah. Nggak berkah akhirnya majelis kita, undangan kita. Datangkan orang-orang miskin. Kita perlu membiasakan diri. Ya Allah, fulan, Masya Allah, nggak punya apa-apa, bisa makan 2 piring. Ana punya semuanya, 1 piring nggak habis. Karena pantangan-pantangan dari dokter. Iya, di situ kita membiasakan diri kita. Kemudian jamaah, orang yang cinta dunia hidupnya susah, nggak bisa tidur malam, susah kumpul sama keluarga. Seharusnya orang kaya itu kan lebih sering kumpul sama keluarga, karena dia udah banyak duitnya kan. Ya udah alhamdulillah kumpul sama keluarga, sama anak-anak. Tapi ternyata sebagian orang, bapaknya kaya raya, anaknya ketemu sama orang tuanya sepekan sekali. Bapakmu kerja apa? Kesian bapakmu ya, baru sepekan sekali bisa pulang. Bapak anak ini orang kaya kata dia. Punya perusahaan di Jakarta, punya perusahaan di mana, jarang pulang. Takut itu karena kecintaan antum kepada dunia. Padahal anak itu aset akhirat antum, yang akan terus mendoakan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man kanatid dunya hammahu, barang siapa yang dunia menjadi ambisinya. Artinya dia bekerja untuk dunia. Dia bekerja lelah untuk punya rumah, untuk punya mobil. Ja'alallahu faqrahu baina ainih. Allah akan jadikan kefakiran di depan matanya, seperti orang pakai kacamata. Kemana-mana dia itu takut fakir, padahal kaya raya. Wasyattata alaihi syamlah, urusannya Allah cerai beraikan. Itu nggak bisa kumpul keluarga. Ada orang nggak punya bisa umroh setahun 2 kali. Masya Allah bisa umroh sama keluarganya, padahal dia biasa-biasa aja. Aku yang kaya raya, setahun sekali belum tentu bisa. Karena apa? Urusannya nggak pernah selesai. Ada ini, ada itu, ada itu. Mau tidur malam masih telepon ini, telepon itu, Masya Allah. Kadang-kala bos ini nggak bisa tidur, pekerjanya udah ngorok. Nah, pekerjanya nggak ada yang dipikirin. Tidur besok, besok bangun lagi kerja lagi. Bosnya, ya Allah, ini fulan belum bayar utang lagi, ini belum bayar ini, nggak bisa tidur, dicerai beraikan urusannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu. Dunia akan datang kepada dia yang sesuai dengan ketentuan, nggak akan lebih. Artinya kalau kau istirahat di rumah, akan datang rizkimu 1 miliar, kau kerja keras tetap 1 miliar. Tapi karena ambisimu, engkau akhirnya tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tidak bisa umroh. Anak kadang-kala berpikir seharusnya orang yang kaya itu lebih sering ke masjid daripada orang yang miskin. Kenapa? Alhamdulillah anak duit udah banyak Ustaz. Ngapain lagi? Alhamdulillah perusahaan anak udah jalan semua. Karena tujuannya akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebaliknya mengatakan, "Wa man kanatil akhiratu hammah." Barang siapa yang akhirat itu ambisi dia, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Dapat berapapun, alhamdulillah, dia akan jadi kaya raya. Wa jama'a lahu syamlah, urusannya Allah sederhanakan, nggak ruwet hidup dia. Dan dunia akan datang dalam kondisi dia nggak mau, dipaksa dunia datang kepada dia. Silahkan kaya raya. Orang Islam kalau bisa kaya semuanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'mal malu saleh fir rajuli saleh. Beliau mengatakan sebaik-baiknya harta yang baik itu ada di tangan orang yang soleh. Umat Islam kaya nggak apa-apa, tapi bukan ambisinya dunia. Dia buka perusahaan 1, buka 5 perusahaan. Yang 5 Ustadz ini buat ana di surga sama anak-anak ana. Yang 5 buat makan di sini. Ketika dia punya usaha macam-macam, dia nggak pernah terbebani. Umpamanya bangkrut sana, ya Allah, itu sebenarnya buat engkau ya Allah. Mudah-mudahan kau beri ya Allah. Yang ini nggak jalan ya Allah, kok nggak jalan ya Allah. Ini sebenarnya untuk bangun masjid fulan. Kita tenang hidupnya. Tapi kalau kita itu untuk diri kita, susah hidup kita.
Sengsara hidup kita. Ahibati fillah, pada akhirnya kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Itu pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hiduplah di dunia seperti orang asing. Orang asing lah, orang dari luar datang ke Pekanbaru. Bagaimana dia? Dia tidak terlalu kenal sama banyak orang. Kadangkala dia cuma kerja, lalu dia ke tempat kos-kosannya. Seperti itu orang asing. Walaupun kadangkala orang asing jadi penduduk asli. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan au abiru sabil, tapi kau jadilah orang yang transit. Orang transit. Artinya kalau kita mau ke Madinah, transit di Kuala Lumpur. Lalu kita di airport melihat ada mobil. Kita lihat ada rumah yang ditawarkan. Apa kita mau beli jemaah? Pak, ini Pak murah Pak. Enggak. Kenapa enggak beli? Bapak kan punya duit. Iya, Anda cuma transit. Anda mau pergi ke sana. Seperti itu kita kehidupan dunia. Kita cuma transit, maka jangan membebani diri antum dengan macam-macam di dunia ini. Bawa semua harta antum ke akhirat nanti. Pada hari tidak bermanfaat harta dan anak. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syukran katsiran wa jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah kita lanjutkan dengan sesi pertanyaan. Luar biasa banyak sekali. Dan panitia coba menyeleksi dan banyak sekali curhat antar keluarga, curhat suami ke istri dan seterusnya. Jadi ini sudah berupaya untuk mencari yang pertama fokus kepada yang menyangkut materi yang Ustaz Dr. Syafiq telah sampaikan kepada kita semua. Kita mulai pertanyaan pertama Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya seorang suami, bagaimana cara membagi cinta yang benar menurut Islam antara cinta kepada orang tua dan cinta kepada istri beserta anak-anak? Masya Allah. Iya. Ini ada kaitannya dengan materi kita, masalah cinta jemaah. Ingat, seorang anak tidak akan pernah berubah statusnya. Anak laki ya, tidak pernah berubah statusnya ketika dia sudah menikah. Walaupun dia menjadi presiden, tetap di depan orang tuanya dia anak. Walaupun dia jadi pangdam di depan bapak ibunya, tetap dia itu anak. Gak akan pernah berubah status itu. Lalu bagaimana dia berbagi cinta? Dia harus berbagi kepada orang tuanya, istri dan anak-anaknya. Yang harus diutamakan adalah orang tua. Sama istri, nah orang tua. Engkau ada itu karena ada orang tua. Istri ini ada suratnya. Kalau dia itu pakai surat dan bisa terjadi perceraian, selesai. Engkau wajib menghormati orang tuamu. Artinya kalau kita memiliki sesuatu yang lebih, yang pertama kita harus kasih siapa? Orang tua. Tanpa menzalimi istri. Dan istri harus mendukung suaminya berbakti kepada orang tuanya kalau ingin suaminya cinta kepada dia. Adapun anak-anak, ingat, ada suami anak sebenarnya dia itu yang durhaka sama orang tua gara-gara anaknya dia. Ana pernah ketemu sama seseorang yang abahnya manggil ana, Syafiq, kasih tahu ana punya anak. Durhaka dia sama orang tuanya. Ana datang ke dia. Bang, abang gimana bang sama orang tua abang? Dia ngomong, ana ini kan punya istri, ana kan punya anak. Katanya, iya, tapi abang juga punya bapak. Kalau nggak ada bapak, nggak ada abang, nggak ada abang, nggak ada istrinya, nggak ada anak. Maka orang harus memposisikan dirinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, man ahaqqun nas bi husni sahabati, siapakah orang yang paling berhak mendapatkan penghormatanku, pengabdianku? Siapa? Ummuk, kata Rasulullah SAW, ibumu. Kemudian sahabat ini tanya lagi, thumma man, kemudian siapa? Thumma ummuk, kemudian ibumu. Yang ketiga, kemudian ibumu. Baru yang keempat, bapakmu. Baik, ana mau kasih hadiah. Kenapa ibu 3 kali di atas bapak? Nah, udah dapat hadiah antum belum? Nah, fadhal. Masya Allah, kirim 3 itu, Masya Allah. Ini 3.
Karena yang mengandung siapa? Ibu. Yang melahirkan ibu, yang menyusui ibu. Bapak cuma datang, gimana anaknya? Sehat. Nah, itu bapak tuh. Kadang-kadang bapak nggak menghargai istrinya juga. Malam anaknya nangis, bapaknya bangun. Tapi bangunin istrinya, anaknya nangis, tidur lagi dia. Itu bapak kayak gitu. Makanya haknya ibu jauh di atasnya bapak. Bapak jangan cemburu sama ibunya ketika anak berbakti sama ibunya karena pantas. Dia hamil, Allahu Akbar. Berapa kilo dia bawa di perutnya coba. Dia melahirkan, nyawa dia pertaruhkan. Bapaknya tinggal nunggu di luar. Laki apa perempuan? Baik, fadhal, lanjutkan. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana meredam rasa cinta terhadap dunia yang berlebihan? Naam, subhanallah. Bagaimana kita meredam cinta kita kepada dunia yang berlebihan ini? Ya kita harus mengetahui hakikat dunia ini. Dunia ini kayak apa sih? Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bangkai di pasar. Di pasar Madinah, di awali itu beliau dari Kuba datang menuju ke Masjid Nabawi lewat pasar. Lalu beliau mengatakan kepada para sahabatnya, ada bangkai kambing kecil dan cacat kambing itu. Kupingnya kecil ya, orang nggak ada yang mau beli dan dia itu bangkai. Lalu dipegang kupingnya sama Rasul SAW. Ayyukum yuridu hadza bidirhamin, kayak orang yang jualan. Beliau menawarkan sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, siapa yang mau beli kambing ini 1 dirham? Sahabat semua diam, ya Rasulullah, bangkai, siapa yang mau? Kata dia. Ayyukum yuridu hada bila syai, siapa yang mau ini gratis? Ya Rasulullah, bangkai. Kalau dia hidup dia itu cacat. Gimana dia sudah jadi bangkai? Siapa yang mau? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian tahu dunia itu seperti ini. Seperti jifah, seperti bangkai yang orang berebut. Dan buktinya apa itu bangkai? Kau tinggal. Sudah sampai rumahnya, dia taruh di brankas, dia belikan ini, dia mati ditinggal. Maka hakikat ini mudah-mudahan membuat kita tidak terlalu cinta kepada dunia. Ada orang yang cinta kepada HP-nya, cinta mati. Kita bicara cinta ini nggak harus orang kaya. Ada orang yang cinta mati sama HP-nya, istrinya pegang HP, lalu dipegang anaknya masuk ke dalam timba. Wah, gimana kau? HP-ku ya Allah, katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Nggak ada istri niat untuk memasukkan itu HP. Kau jangan terlalu cinta sama dunia. Ada seorang ayah, Masya Allah, anaknya itu ngantarkan kunci sama ayahnya. Ketika mau dipegang sama ayahnya, nggak kena, jatuh kunci itu, patah. Kunci untuk buka sesuatu yang penting. Apa kata ayahnya? Likulli ajalin kitab. Semuanya sudah ada waktunya.